ada kalanya kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan yang terus bergerak. Lalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar hadir dalam hidupku sendiri? Di tengah layar yang terus menyala dan notifikasi yang tak pernah berhenti memanggil, kita sering lupa mengambil jarak dari dunia yang selalu menuntut perhatian. Kita terhubung ke seluruh penjuru bumi, namun begitu mudah merasa terasing dari diri yang seharusnya kita kenal paling dekat. Para filsuf Stoa pernah berkata bahwa ketenangan bukanlah hasil dari dunia luar, melainkan dari cara kita memahami diri sendiri. Namun kini, pencarian ketenangan terasa tergantikan oleh pencarian pengakuan. Kita berusaha terlihat sempurna di mata banyak orang, tetapi lupa menjadi utuh di hadapan diri sendiri. Mungkin ini saatnya kita kembali mengarahkan pandangan ke dalam, mengenali suara hati yang sering tertutupi oleh sorotan layar. Karena kedamaian sejati tidak datang dari jumlah perhatian yang kita terima, melainkan dari sejauh apa kita mampu berdamai dengan diri sendiri. Selamat datang di perjalanan ini, era modern ini. Manusia hidup dalam sebuah paradoks yang semakin sulit dipisahkan. Kehidupan nyata yang seharusnya menjadi pusat pengalaman manusiawi, dan kehidupan virtual yang kini menjadi panggung utama eksistensi sosial. Saya menyadari bahwa kehadiran media sosial membawa kita pada ilusi kedekatan dengan dunia. Kita dapat mengetahui perkembangan global hanya dalam hitungan detik, dapat terhubung dengan seseorang yang berjarak ribuan kilometer tanpa perlu bergerak sejengkal pun. Namun di sisi lain, saya mulai mempertanyakan, apakah dengan semakin dekatnya kita dengan dunia luar, justru membuat kita semakin menjauh dari diri sendiri? Saya melihat begitu banyak orang, mungkin juga termasuk diri saya, yang membangun dua kehidupan secara bersamaan. Di realita, kita hanyalah manusia biasa dengan kekurangan, kegagalan, dan kerumitan yang tak tertata. Tetapi di dunia maya, kita menciptakan versi diri yang telah dipoles rapi, ceria, produktif, dan tampak selalu baik-baik saja. Kita memamerkan kebahagiaan dan pencapaian, sembari menyembunyikan luka yang mungkin justru paling membutuhkan perhatian. Dunia virtual membuat kita merasa harus selalu tampil berkesan. Padahal, dalam sunyi, kita terus bergulat dengan rasa tidak cukup dan perasaan kosong yang sulit diungkapkan. Media sosial seakan menjadikan kehidupan nyata sebagai latar belakang, yang sekadar digunakan untuk menghasilkan konten. Makan bersama keluarga kini tak lagi terasa intim, karena perhatian teralihkan pada layar kecil yang harus menangkap momen tersebut agar layak diunggah. Perjalanan yang seharusnya menghidupkan kembali rasa kagum terhadap dunia, malah berubah menjadi kompetisi mencari spot foto terbaik. Kita sibuk mengabadikan, namun lupa menghadirkan diri sepenuhnya pada momen yang sedang terjadi. Tanpa sadar, batas antara realita dan maya semakin kabur. Kita menilai kualitas hidup berdasarkan respons digital yang datang dari orang-orang yang kebanyakan tidak hadir dalam kehidupan nyata kita. Kita lebih hafal nama influencer dibandingkan memahami apa yang sesungguhnya membuat kita bahagia. Hubungan emosional bergeser menjadi hubungan yang bersifat transaksional. Perhatian dibalas dengan atensi, bukan lagi dengan kepedulian yang tulus. Pada akhirnya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan kita akan membiarkan dunia virtual menjadi penentu nilai keberadaan kita? Jika kita terus membangun kehidupan yang setengah nyata, apakah kita benar-benar hidup atau hanya sedang menjalankan representasi kehidupan yang ingin dilihat orang lain? Media sosial memang membuka pintu untuk mengenal dunia lebih luas. Namun jika kita tidak berhati-hati, pintu itu dapat membawa kita menjauh dari ruang terdalam diri kita sendiri. Ruang di mana kejujuran, kerentanan, dan identitas sejati sebenarnya berada. Saya menyadari bahwa salah satu dampak paling nyata dari media sosial dalam kehidupan modern adalah terciptanya budaya perbandingan sosial yang tak pernah usai. Setiap kali saya membuka layar ponsel, dunia seperti mempertontonkan pencapaian orang lain secara terus-menerus. Ada yang naik jabatan di usia muda, ada yang sudah berkeliling dunia, ada yang baru membeli rumah impian, bahkan ada yang seakan hidup dalam kebahagiaan tanpa celah. Semua tampak begitu sempurna, begitu mengesankan, dan begitu mudah membuat saya mempertanyakan diri sendiri. Media sosial membuat pencapaian hidup orang lain terlihat seperti standar minimal yang harus dicapai. Dalam tekanan halus itu, saya sering lupa bahwa apa yang saya lihat hanyalah potongan terbaik dari kehidupan seseorang yang telah melalui proses seleksi ketat sebelum dipublikasikan. Tidak ada yang menunjukkan hari-hari penuh kegagalan, keraguan, atau rasa lelah yang menumpuk dalam diam. Namun, pikiran saya tetap terjebak dalam keyakinan bahwa hidup orang lain selalu lebih berarti dari hidup saya sendiri. Di tengah budaya yang sangat menuntut produktivitas dan kesempurnaan,
Rasa insecure menjadi penyakit mental yang menjangkit banyak orang. Saya melihat begitu banyak yang mulai merasa tidak berharga hanya karena tidak bisa menyamai pencapaian mereka yang tampil di layar kecil. Standar bahagia ditentukan oleh seberapa jauh kita bisa meniru hidup orang lain, bukan seberapa jauh kita mengenali dan menerima diri sendiri. Perbandingan tidak hanya terjadi pada aspek material seperti kepemilikan mobil mewah atau rumah besar, namun juga merambah ke pencapaian emosional dan sosial. Siapa yang memiliki hubungan paling romantis, siapa yang memiliki lingkaran pertemanan paling seru, bahkan siapa yang tampak paling bahagia secara emosional. Yang menyedihkan adalah kebahagiaan itu terkadang hanyalah topeng digital. Anak muda kini tumbuh dalam lingkungan yang menilai hidup berdasarkan metrik, angka pengikut, jumlah likes, serta keterlibatan di dunia maya. Dalam situasi seperti itu, rasa puas terhadap diri sendiri menjadi barang langka. Kita selalu mengejar sesuatu yang menurut kita belum cukup, karena selalu ada orang lain yang terlihat lebih unggul di media sosial. Saya pun bertanya, sampai kapan kita membiarkan layar menentukan nilai hidup kita? Apakah benar kebahagiaan hanya bisa divalidasi ketika orang lain mengetahui dan mengakuinya? Apakah kita harus terus mengukur diri berdasarkan kehidupan yang tidak pernah kita ketahui seluruh kibar? Di balik senyum pada foto yang diunggah, ada cerita yang mungkin penuh perjuangan, luka, dan air mata yang tidak terlihat. Namun pikiran kita memilih mempercayai kesempurnaan palsu itu, seolah kehidupan harus selalu baik-baik saja tanpa jeda. Dan tanpa rapuh pada akhirnya, saya belajar bahwa perbandingan sosial di media sosial hanyalah ilusi yang dirayakan bersama. Kita semua pernah terjebak dalamnya, namun kita selalu memiliki pilihan untuk berhenti. Karena satu-satunya ukuran yang layak kita gunakan dalam menilai hidup adalah diri kita sendiri, bukan cerminan yang dipaksakan oleh dunia maya. Saya semakin menyadari bahwa dalam era digital ini, validasi dari orang lain seolah menjadi sumber utama rasa percaya diri. Media sosial menghadirkan sebuah ruang yang memberi kita kesempatan untuk menunjukkan siapa diri kita, atau tepatnya, siapa yang ingin kita tunjukkan. Setiap unggahan bukan lagi sekadar bentuk ekspresi, melainkan sebuah ujian terselubung. Apakah orang lain menyukai saya? Apakah mereka menganggap saya menarik, sukses, atau layak diperhatikan? Setiap notifikasi yang muncul di layar seakan menjadi penentu nilai eksistensi. Satu like terasa seperti pengakuan, satu komentar terasa seperti penerimaan. Namun saya tidak bisa mengabaikan kenyataan pahit di balik semua itu. Mengapa saya begitu membutuhkan persetujuan dari orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal saya? Mengapa kebahagiaan saya harus bergantung pada respons yang seringkali hanya diberikan karena kebiasaan, bukan ketulusan? Dalam budaya digital ini, kita mulai mengukur hidup dengan standar kuantitatif. Jumlah pengikut menjadi ukuran popularitas. Jumlah interaksi menjadi ukuran keberhasilan. Bahkan, ada yang rela mengubah kepribadian, menahan opini, atau menampilkan citra palsu hanya demi menjaga keterlibatan publik terhadap dirinya. Kita memoles penampilan, menyaring cerita, dan menyembunyikan segala hal yang dianggap tidak layak konsumsi publik. Seolah-olah kehidupan harus selalu tampil menarik dan bebas dari kekurangan. Ironisnya, semakin banyak validasi yang diterima, semakin besar pula rasa takut yang tumbuh dalam diri. Takut terlihat buruk, takut dianggap gagal, dan yang terburuk, takut tidak diperhitungkan lagi. Saya melihat betapa rapuhnya fondasi harga diri yang dibangun dari pujian digital. Semua itu dapat hilang dengan cepat. Dan ketika itu terjadi, rasa hampa yang muncul justru jauh lebih menyakitkan. Generasi kini menghadapi krisis identitas yang tidak pernah dialami generasi sebelumnya. Kita bisa memiliki ratusan hingga ribuan teman di dunia maya, namun tetap merasa sangat kesepian di dunia nyata. Kita terus berusaha menjadi versi terbaik menurut pandangan orang lain, tetapi lupa mengenali apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk merasa lengkap sebagai manusia. Bertanya-tanya, kapan kita mulai kehilangan kendali atas definisi diri kita sendiri? Apakah kita masih mengenal diri kita tanpa komentar, tanpa apresiasi, tanpa penilaian dari publik? Atau selama ini, kita hanya menjadi cerminan dari ekspektasi sosial yang dikonstruksi oleh algoritma? Pada akhirnya, saya menyadari bahwa penerimaan diri adalah sesuatu yang harus dibangun dari dalam, bukan digantungkan pada tepuk tangan sementara dari dunia luar. Rasa nyaman terhadap diri sendiri tidak akan pernah tumbuh jika kita terus menyerahkan kekuasaan itu kepada media sosial. Jika kita ingin benar-benar merdeka secara emosional, kita harus belajar menerima bahwa nilai kita tidak pernah ditentukan oleh jumlah perhatian digital yang kita terima. Kita adalah manusia, bukan angka,
bukan konten, dan bukan produk yang harus selalu menarik perhatian. Saya menyadari bahwa salah satu bentuk kecemasan yang paling sering dirasakan masyarakat modern adalah rasa takut tertinggal, atau yang kini dikenal sebagai fear of missing out, FOMO. Media sosial menciptakan sebuah pandangan bahwa dunia bergerak begitu cepat, dan setiap orang seakan sedang melakukan sesuatu yang penting, menyenangkan, atau membanggakan. Di saat saya tengah merasa tidak melakukan apa-apa, layar di depan saya menunjukkan ribuan aktivitas yang terlihat lebih berarti daripada hidup saya sendiri. Perasaan itu hadir begitu nyata. Ketika saya melihat teman-teman berkumpul di suatu acara tanpa saya, ada rasa dikucilkan yang muncul begitu saja. Ketika seseorang mengunggah capaian akademik atau karier yang gemilang, saya mulai merasa tertinggal jauh. Ketika banyak orang membagikan perjalanan liburan ke tempat-tempat eksotis, saya bertanya-tanya, kapan saya bisa merasakan hal serupa? Seolah setiap orang sedang hidup lebih cepat dari saya, melangkah lebih jauh, dan menikmati hidup dengan cara yang tidak mampu saya lakukan. FOMO membuat saya terus merasa harus selalu terhubung, selalu mengikuti perkembangan terbaru, dan selalu mengetahui apa yang sedang terjadi. Ada tekanan untuk tetap relevan, tetap terlihat hadir dalam kehidupan sosial digital. Namun ironisnya, dalam usaha untuk tidak tertinggal dari kehidupan orang lain, saya justru kehilangan kesempatan menikmati kehidupan saya sendiri. Alih-alih fokus pada apa yang sedang saya jalani, pikiran saya melayang pada apa yang dilakukan orang lain. Fenomena ini semakin diperparah oleh algoritma media sosial yang dirancang untuk mempertontonkan hal-hal paling menarik dari kehidupan pengguna lainnya. Sistem ini mendorong saya untuk percaya bahwa kehidupan semua orang penuh petualangan dan kesempatan yang tiada habisnya. Sedangkan hidup saya berjalan begitu datar. Algoritma itu tidak memperlihatkan detik-detik sepi, kegagalan, atau keraguan yang pasti dimiliki setiap manusia. Hanya yang gemerlap dan menggugah yang diangkat ke permukaan, menciptakan ilusi bahwa hidup orang lain selalu menyenangkan. Pada titik saya menyadari bahwa FOMO bukan hanya tentang rasa iri atau keinginan untuk ikut serta dalam apa yang dilakukan orang lain. Lebih dari itu, ini adalah ketakutan eksistensial, takut tidak menjadi bagian dari cerita besar kehidupan, takut tidak dianggap ada. Media sosial membentuk pemikiran bahwa keberadaan harus selalu dibuktikan oleh keterlibatan publik. Namun, kenyataannya, tidak semua hal penting harus diunggah, tidak semua pengalaman harus terlihat oleh orang lain untuk bermakna. Kebahagiaan sejati seringkali hadir dalam momen-momen yang tidak tersorot kamera, dalam keheningan yang tidak dibagikan, dalam langkah kecil yang tidak mendapatkan perhatian. Siapapun, saya ingin belajar bahwa tertinggal bukan berarti gagal, tidak ikut serta dalam tren bukan berarti tidak berkembang. Kehidupan memiliki ritme yang berbeda bagi setiap orang. Dan berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia maya adalah cara terbaik untuk menemukan kembali apa yang benar-benar ingin saya kejar dalam hidup. Karena pada akhirnya, FOMO hanya akan memenjarakan saya dalam kecemasan tentang apa yang belum saya miliki, sambil merampas rasa syukur atas apa yang sebenarnya sudah ada dalam genggaman dalam kehidupan modern yang serba terkoneksi. Saya mulai menyadari bahwa batas antara menikmati momen dan mendokumentasikannya semakin tipis. Setiap kali berada dalam sebuah pengalaman yang seharusnya memberikan ruang bagi perasaan dan kesadaran penuh, saya justru sibuk memastikan bahwa momen tersebut dapat ditangkap oleh kamera dan diunggah ke media sosial. Seolah nilai sebuah pengalaman tidak diukur dari kedalaman makna yang saya rasakan, tetapi dari seberapa banyak orang yang menyukainya secara digital ketika menghadiri acara keluarga. Saya melihat banyak kepala menunduk menatap layar, bukan saling bertukar cerita atau tawa. Pada konser musik, saya melihat lautan ponsel yang terangkat lebih tinggi daripada tangan yang seharusnya bertepuk atau melambai mengikuti irama. Di tempat wisata, banyak yang lebih memikirkan pose terbaik daripada menikmati pemandangan yang ada tepat di depan mata. Saya bertanya-tanya, apakah kita benar-benar hadir? Atau hanya sekadar mengumpulkan bukti bahwa kita pernah ada di sana? Media sosial telah menciptakan budaya pamer kenangan. Kita tidak lagi menikmati momen untuk diri sendiri, melainkan untuk konsumsi publik. Ada rasa khawatir ketika pengalaman terasa begitu indah, namun tidak terdokumentasikan. Seakan-akan momen itu akan hilang tanpa arti jika tidak menjadi bagian dari galeri digital yang terlihat oleh semua orang. Ironisnya, dalam upaya mengabadikan kenangan, kita sering kehilangan esensinya. Kita berhenti merasakan hangatnya matahari ketika menikmati pantai,
Karena sibuk menyesuaikan sudut kamera, kita tidak benar-benar mendengarkan cerita orang lain saat makan malam, karena perhatian terpecah pada notifikasi yang masuk. Bahkan, kebahagiaan anak-anak ini seringkali hanya dianggap lengkap ketika berhasil menjadi konten yang lucu dan layak dibagikan. Saya mulai mempertanyakan, apakah saya masih mampu menikmati hidup tanpa merasa perlu membuktikannya? Apakah saya bisa tertawa lepas tanpa memikirkan apakah momen itu akan mendapatkan likes? Atau saya sudah terlalu tenggelam dalam kebutuhan untuk menjaga citra dan mengumpulkan jejak digital agar hidup saya terlihat menarik? Sangat disayangkan bahwa ruang privasi dan ruang batin kini semakin sempit. Semua diharapkan dapat menjadi tontonan. Media sosial membuat kita merasa wajib transparan. Padahal, tidak semua hal pantas untuk dipertontonkan. Ada keindahan dalam hal-hal yang hanya kita simpan dalam ingatan. Ada kenangan yang seharusnya hanya menjadi milik kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita saat momen itu terjadi. Saya ingin mengingat kembali, bagaimana rasanya benar-benar hadir dalam sebuah pengalaman tanpa tekanan untuk membagikannya. Saya ingin menemukan kembali kebebasan untuk menikmati hidup tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena pada akhirnya, dokumentasi terbaik bukanlah yang tersimpan dalam memori ponsel, melainkan yang tertanam dalam ingatan dan perasaan, yang benar-benar kita hayati. Jika media sosial terus mengatur cara kita menikmati hidup, maka bisa jadi kita akan memiliki banyak rekaman kenangan, namun hanya sedikit kenangan yang benar-benar kita rasakan di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi. Saya merasakan bahwa masyarakat modern hidup dalam budaya yang sangat menuntut produktivitas. Media sosial seringkali menampilkan pencapaian orang lain secara glamor. Segala keberhasilan dipertontonkan, seolah menjadi standar kesuksesan yang wajib diikuti. Saya melihat banyak orang, termasuk diri saya sendiri, yang terjebak dalam tekanan untuk selalu tampak berhasil, selalu produktif, dan selalu memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Setiap hari, lini masa menampilkan kisah-kisah motivasional, bekerja tanpa kenal lelah, mencapai target besar, memperoleh penghargaan, atau membangun usaha yang sukses di usia muda. Kita dipaparkan pada narasi bahwa kesibukan adalah tanda seseorang bernilai. Ketika tidak memiliki sesuatu yang dapat dipamerkan, muncul rasa cemas, seolah hidup sedang jalan di tempat. Saya sering bertanya kepada diri sendiri, mengapa stagnasi dan istirahat kini dianggap sebagai kegagalan? Sejak kapan lelah menjadi sebuah dosa? Fenomena toxic productivity ini melahirkan pola pikir yang keliru, bahwa diri harus terus menambah pencapaian agar diakui oleh lingkungan sosial. Bahkan, keberhasilan internal seperti menjaga kesehatan mental, menemukan kedamaian, atau menikmati waktu dengan keluarga seringkali dianggap kurang bernilai karena tidak memberikan kebanggaan di ruang publik digital. Saya mulai menyadari bahwa banyak dari kita hidup dalam kompetisi yang tidak nyata. Kita mengejar validasi dalam bentuk pencapaian yang terlihat, bukan makna yang sebenarnya kita rasakan. Kita bekerja keras, bukan untuk memenuhi tujuan hidup kita, tetapi tujuan yang dipaksakan oleh ekspektasi sosial. Akhirnya, kita kelelahan bukan karena aktivitas yang kita lakukan, melainkan karena kita terlalu sibuk berusaha terlihat sempurna. Media sosial tidak hanya menampilkan kesuksesan, tetapi juga membungkus kegagalan orang lain dalam diam. Kita hanya melihat hasil akhir, bukan proses panjang yang penuh rintangan. Hal itu memupuk perasaan bahwa mencapai kesuksesan adalah suatu keharusan, bahkan jika harus mengorbankan kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Saya melihat fenomena burnout meningkat drastis pada generasi yang tumbuh dengan media sosial. Ketakutan untuk terlihat tertinggal dalam perlombaan hidup memaksa banyak orang bekerja melebihi batas, hingga lupa bahwa tubuh dan pikiran memiliki kebutuhan untuk istirahat. Namun, dunia digital tidak mengenal jeda. Ada ekspektasi tak tertulis bahwa kita harus selalu update, selalu aktif, dan selalu terlihat berprogres. Saya kemudian merenungkan satu hal penting. Apakah hidup benar-benar harus menjadi pertunjukan, prestasi, tanpa henti? Apakah saya bekerja untuk mengejar mimpi saya? Atau sebenarnya saya bekerja untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Mungkin sudah waktunya untuk menerima bahwa istirahat bukan kegagalan, bahwa menjadi manusia biasa dengan ritme yang wajar bukanlah sesuatu yang memalukan. Kita berhak untuk bernapas, untuk diam, untuk tidak selalu produktif. Karena makna hidup tidak hanya ditemukan dalam keberhasilan yang terlihat oleh publik, tetapi juga dalam ketenangan yang hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri. Hidup bukanlah kompetisi. Hidup
adalah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Dan jika kita terus mengejar pengakuan dunia maya, bisa jadi kita akan kehilangan kesempatan untuk memahami tujuan yang sebenarnya ingin kita capai sebagai manusia. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa saya bisa merasa begitu terhubung dengan banyak orang secara digital, tetapi pada saat yang sama, merasa kesepian dalam kehidupan nyata? Media sosial memberi saya akses untuk berkomunikasi kapanpun dan dengan siapapun. Namun, semakin banyak percakapan yang terjadi melalui layar, semakin terasa adanya jarak emosional yang tidak mudah dijembatani. Kedekatan yang ditawarkan hanya kedekatan yang bersifat teknis, bukan kedekatan batin yang menghangatkan. Dalam percakapan digital, kita dapat membalas pesan dengan cepat. Namun apakah kita benar-benar hadir dalam percakapan tersebut? Seringkali tanda typing hanya menjamin adanya respons, bukan perhatian. Saya menyadari bahwa kini hubungan tidak lagi diukur dari seberapa dalam kita memahami seseorang, tetapi seberapa sering kita berinteraksi dengannya di dunia maya. Padahal, interaksi padat tidak selalu berarti kedekatan yang kuat. Fenomena ghosting, seen without reply, dan obrolan yang terputus tanpa penjelasan sudah begitu lazim terjadi. Saya melihat banyak orang merasa tidak dihargai hanya karena pesannya tidak segera dibalas, termasuk diri saya. Begitu besar kekuatan sebuah tanda centang biru dalam membentuk perasaan dihargai atau tidak. Ini ironis. Koneksi digital yang tujuannya adalah mendekatkan manusia, justru melahirkan bentuk-bentuk penolakan baru yang tak kasat mata namun menyakitkan. Saya juga mengamati bagaimana hubungan pertemanan menjadi kompetitif secara halus. Semua ingin menunjukkan lingkaran sosial yang ramai dan penuh keakraban. Kita memotret kebersamaan, mengunggahnya, dan menunggu persetujuan publik untuk menyatakan betapa hangatnya hubungan tersebut. Namun dalam kenyataannya, seringkali tawa yang ditangkap kamera hanyalah simbol kebersamaan semu kita hadir dalam satu ruangan, tetapi pikiran terpaku pada layar. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak orang mulai merasa bahwa mengungkapkan perasaan secara langsung adalah hal yang menakutkan. Lebih mudah mengirim emoji hati daripada menyampaikan cinta. Lebih mudah memberikan komentar simpati daripada mendengarkan keluh kesah secara nyata. Empati digantikan oleh reaksi cepat dalam bentuk like dan gif, bukan lagi tatapan mata atau sentuhan yang menguatkan. Saya menyadari bahwa manusia sebenarnya tidak hanya membutuhkan koneksi, tetapi juga kehangatan. Kita membutuhkan seseorang yang benar-benar mendengarkan, bukan sekadar membaca. Kita membutuhkan percakapan yang jujur yang seringkali tidak bisa disampaikan hanya dengan teks yang diketik tergesa-gesa. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengenal satu sama lain jika kita hanya bertukar kata tanpa berbagi rasa? Apakah hubungan dapat disebut dekat jika yang kita bagikan hanyalah highlight hidup kita, bukan kekhawatiran, kerentanan, dan sisi rapuh kita? Di bawah bayang-bayang media sosial, hubungan emosional sering kehilangan ketulusannya. Kita lebih sering berbagi kabar baik daripada meminta pertolongan di saat rapuh. Kita takut dinilai lemah, takut tidak sesuai standar kebahagiaan yang ditampilkan semua orang. Saya ingin percaya bahwa keintiman sejati masih bisa ditemukan, meskipun dunia terus bergerak menuju arah yang semakin digital. Namun untuk itu, kita harus mulai belajar menghadirkan diri sepenuhnya pada orang-orang yang kita sayangi. Menatap mata, bukan layar. Mendengarkan secara utuh, bukan sambil sibuk menggulir lini masa. Karena pada akhirnya, jumlah teman di media sosial mungkin dapat diukur, tetapi kualitas hubungan emosional hanya bisa dirasakan. Dan saya tidak ingin hidup dengan banyak koneksi, tetapi sedikit kedekatan. Saya ingin dekat, bukan hanya terhubung. Saya sering merenung mengenai bagaimana media sosial secara perlahan mengubah cara kita memahami diri sendiri dalam berbagai platform digital. Kita memiliki kekuasaan penuh untuk memilih apa yang ingin kita tunjukkan, sisi mana yang ingin kita sembunyikan, dan bagaimana kita ingin dikenal oleh dunia. Kita menyunting foto, menata kalimat, memilih sudut terbaik dari hidup kita. Semua dilakukan agar terlihat sempurna di mata orang lain. Namun, semakin sering saya melakukannya, semakin saya merasa jauh dari versi diri saya yang sebenarnya. Di dunia nyata, identitas adalah sesuatu yang tumbuh dan berubah melalui pengalaman, kegagalan, dan proses refleksi diri. Tetapi, di dunia digital, identitas menjadi sesuatu yang bisa dirancang seperti sebuah proyek yang harus selalu terlihat mengesankan. Saya merasa tertekan untuk mempertahankan citra yang telah saya bangun. Meskipun tidak sepenuhnya menggambarkan apa yang saya rasakan atau pikirkan, ada standar-standar tidak tertulis yang mendikte seperti apa seseorang seharusnya tampil. Harus menarik,
produktif, selalu bahagia, selalu memiliki cerita yang layak dibagikan. Jika tidak sesuai dengan standar itu, saya khawatir dianggap biasa. Dan di era media sosial, menjadi biasa seringkali terasa seperti sebuah kegagalan. Kita mungkin berusaha tampak autentik, tetapi keaslian yang ditampilkan pun seringkali telah dipertimbangkan matang-matang. Bahkan ketika kita mengunggah sesuatu yang tampak jujur, seperti mengakui kesedihan, tetap saja ada niat tertentu di baliknya. Entah itu mencari dukungan, atau sekadar ingin dilihat sebagai manusia yang rentan. Keaslian pun berubah menjadi sebuah strategi. Bagaimana terlihat natural tanpa mengurangi daya tarik. Di balik layar, saya memahami bahwa banyak orang yang merasa terasing dari diri mereka sendiri. Mereka menjadi karakter yang diperankan setiap saat. Mereka berinteraksi bukan sebagai diri sejati, tetapi sebagai versi yang telah terkurasi. Akhirnya, ketika mereka menatap cermin, muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Siapakah saya sebenarnya? Ketika tidak sedang dipertontonkan, lebih jauh lagi, saya menyadari bahwa dunia digital mendorong kita untuk membandingkan identitas yang kita bangun dengan identitas digital orang lain. Kita melihat orang-orang yang tampak begitu percaya diri, yang meraih perhatian dan kekaguman publik, dan kita mulai mempertanyakan apakah diri kita cukup menarik. Padahal yang kita bandingkan hanyalah topeng-topeng yang tampak sempurna, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Media sosial menjadikan identitas sebagai komoditas. Kita memasarkan diri tanpa menyadari bahwa pemasaran itu memaksa kita mengorbankan kebebasan untuk menjadi apa adanya. Kita mulai takut tampak berbeda, takut mengakui kekurangan, takut jujur pada diri sendiri. Padahal, keunikanlah yang seharusnya membentuk nilai diri seorang manusia. Saya ingin menemukan keberanian untuk tampil sebagai diri sendiri, bukan sebagai karakter yang dibuat untuk diterima. Saya ingin percaya bahwa saya layak dihargai, bukan karena kesempurnaan palsu yang saya tunjukkan, tetapi karena saya adalah manusia dengan segala kompleksitas dan ketidaksempurnaan yang melekat jika pada akhirnya kita tidak mampu mengenali diri kita tanpa media sosial, maka itu artinya kita telah kehilangan hal paling berharga, jati diri kita sendiri. Maka saya harus bertanya, apakah kita masih menjadi manusia yang merdeka atau hanya menjadi citra-citra digital yang terus diperbarui agar tetap relevan dalam dunia digital yang penuh dengan peluang berinteraksi? Saya juga menyadari adanya sisi gelap yang sulit dihindari. Munculnya agresi, kebencian, dan kekerasan verbal yang lebih mudah dinyatakan daripada di dunia nyata. Media sosial menciptakan ruang bagi siapa saja untuk berbicara, namun tidak jarang kebebasan itu digunakan untuk menyakiti orang lain. Identitas yang tersembunyi di balik layar membuat banyak orang merasa memiliki kekuasaan untuk melukai tanpa mempertimbangkan konsekuensi emosional yang ditimbulkannya. Saya melihat bagaimana komentar-komentar pedas, hinaan, hingga bentuk penghinaan yang sangat personal bisa muncul begitu cepat hanya karena perbedaan pendapat atau kesalahan kecil. Fenomena cyberbullying kian merajalela, dan yang menyedihkan, banyak pelakunya mungkin tidak menyadari bahwa kata-kata yang mereka tuliskan dapat menghancurkan mental seseorang. Mereka hanya menekan tombol kirim tanpa pernah benar-benar menyadari bahwa setiap kalimat yang diketik mampu merusak kepercayaan diri orang lain hingga tak bersisa. Lingkaran negativitas ini semakin diperkuat oleh algoritma yang cenderung memunculkan kontroversi. Konten yang mengundang amarah seringkali lebih mudah viral dibandingkan konten yang mengajak kebaikan. Konflik dijadikan hiburan, perdebatan menjadi tontonan, dan luka batin seseorang menjadi konsumsi publik. Saya menyaksikan dengan prihatin bagaimana banyak orang yang menjadi korban karena sekadar berani tampil apa adanya. Saya memahami bahwa kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Namun saat kritik berubah menjadi serangan personal, penghinaan, atau pelecehan, nilai kemanusiaan dalam komunikasi digital hilang sepenuhnya. Di balik avatar dan nama akun, kita lupa bahwa kita sedang berbicara dengan manusia lain. Seseorang yang memiliki perasaan, kerentanan, dan batas ketahanan yang mungkin tidak terlihat. Yang lebih memprihatinkan, banyak korban cyberbullying memilih diam. Mereka menahan luka sendirian, merasa bahwa penderitaannya tidak akan pernah dipahami oleh dunia digital yang bergerak begitu cepat. Ada yang kehilangan rasa percaya diri, bahkan beberapa kehilangan harapan untuk melanjutkan hidup. Semua itu hanya karena kata-kata yang mungkin dianggap sepele oleh pelakunya. Saya pun bertanya, mengapa kehadiran layar membuat kita lupa bagaimana menjadi manusia? Apakah ketika kita tidak berhadapan langsung, kita merasa bebas untuk menghancurkan orang lain tanpa rasa bersalah? Kita sering mengkampanyekan empati, tetapi mengabaikannya saat berada di balik kenyamanan ketikan jari.
Di tengah semua ini, menyadari bahwa media sosial sebenarnya hanya memperlihatkan siapa diri kita saat tidak ada aturan yang membatasi. Jika yang muncul adalah kata-kata penuh kebencian, bukan berarti layar yang salah, mungkin itu cerminan dari gejolak yang ada dalam diri manusia modern yang penuh tekanan dan kurang kasih sayang. Namun, saya percaya kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari lingkaran negatif itu. Kita bisa mulai dari hal kecil, menahan jari sebelum mengetik sesuatu yang menyakitkan, memberikan ruang untuk saling memahami, mengingat kembali bahwa kita semua sedang berjuang dengan cara kita masing-masing. Karena pada akhirnya, dunia digital seharusnya menjadi jembatan, bukan senjata. Jika media sosial semakin membuat kita saling menjatuhkan, maka kita telah lupa tujuan terbesar dari teknologi ini, menghubungkan manusia, bukan memisahkannya melalui luka-luka yang tak terlihat. Saya hidup pada suatu masa ketika batas antara dunia nyata dan dunia virtual semakin kabur. Kehidupan sosial tidak lagi hanya berlangsung dalam lingkup fisik yang dapat disentuh dan dirasakan secara langsung, melainkan menjelma dalam bentuk interaksi digital yang dikurasi melalui layar ponsel. Dalam kondisi ini, pencarian jati diri seolah memasuki wilayah yang ambigu. Saya bertanya-tanya, siapakah sebenarnya diri saya? Sosok yang tampil dalam dunia nyata atau citra yang saya bentuk dalam dunia maya? Media sosial memberi ruang untuk membangun identitas menurut versi terbaik yang kita inginkan. Kita memilih foto terbaik, menuliskan caption paling bijak, dan menunjukkan sisi kehidupan yang dianggap paling membanggakan. Perlahan, saya mulai membentuk sebuah persona yang mungkin jauh berbeda dari diri saya sebenarnya. Persona itu menarik, dikagumi, dan mendapatkan validasi dari sejumlah like dan komentar positif. Namun di balik itu, saya kerap merasakan kekosongan, seolah saya hanya menjual ilusi kepada dunia. Dalam masyarakat modern, begitu banyak dorongan untuk selalu tampil sempurna. Kesalahan harus disembunyikan, kesedihan harus disamarkan, masalah pribadi harus terbungkus dalam senyum yang diedit dengan filter. Akhirnya, saya merasa manusia mulai kehilangan hak untuk tampak rapuh. Kita dipaksa untuk kuat secara tampilan, meski rapuh secara batin. Semua demi mempertahankan citra yang telah dibangun di dunia virtual. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah identitas kita ditentukan oleh siapa kita sebenarnya? Atau oleh bagaimana orang lain melihat kita? Lebih jauh lagi, saya menyadari bagaimana standar sosial benar-benar berubah. Nilai diri seseorang seolah diukur melalui seberapa dikenal ia di ranah digital. Pengaruh dan kredibilitas bukan lagi tentang integritas, melainkan tentang angka, jumlah pengikut, jumlah penonton, jumlah interaksi. Padahal, dalam hubungan manusia yang sejati, nilai tidak pernah bisa dihitung melalui metrik yang dingin dan statis. Saya juga melihat bagaimana generasi muda yang tumbuh dengan media sosial sebagai bagian utama dari kehidupan, semakin terjebak dalam pengukuran identitas berbasis penilaian publik. Mereka belajar mencintai dirinya bukan karena memahami nilai pribadi, tetapi karena mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ketergantungan ini menimbulkan krisis jati diri yang semakin sulit dihindari. Seringkali saya merasa bahwa diri saya terbelah. Dua, satu yang hidup dan bernapas, serta satu lagi yang eksis melalui anggahan-anggahan yang dikurasi. Dua dunia yang saling bersinggungan, namun tidak selalu selaras. Ketika dunia digital memberikan kebebasan untuk berekspresi, ia juga menciptakan tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tidak selalu rasional. Dalam kondisi seperti ini, saya percaya bahwa perjalanan menemukan jati diri tidak bisa bergantung pada sorotan digital. Dunia maya bisa menjadi cermin, namun cermin itu seringkali memantulkan bayangan yang telah dimanipulasi. Jati diri yang sejati justru terbentuk ketika kita mampu mengenali diri apa adanya, tanpa filter, tanpa manipulasi, tanpa pengakuan eksternal. Saya akhirnya menyadari bahwa untuk tetap utuh, saya harus menapakkan kaki di dunia nyata. Media sosial boleh menjadi alat untuk terhubung dan mengekspresikan diri, tetapi ia tidak boleh menjadi patokan utama untuk menilai siapa saya. Karena pada akhirnya, saya bukan sekadar apa yang saya bagikan kepada dunia. Saya adalah kumpulan pengalaman, nilai, kegagalan, dan pembelajaran yang mungkin tidak pernah tampak di depan kamera. Di tengah dua dunia yang saling tarik-menarik ini, saya memilih untuk kembali mengenal diri sendiri, bukan versi yang ingin dipuji banyak orang. Dunia digital bisa membuat saya dikenal oleh banyak orang, tetapi hanya dengan tetap jujur pada diri sendiri, saya bisa benar-benar merasa tidak asing terhadap jiwa yang saya miliki. Jika selama ini, kita merasa tersesat dalam dunia yang begitu bising, itu bukan sebuah kesalahan. Itu adalah tanda
bahwa kita masih ingin menemukan arah yang benar. Hidup modern mungkin mengubah cara kita berhubungan dengan dunia, tetapi kita tetap memiliki kendali untuk memilih kemana jiwa ini akan melangkah. Di sinilah arah baru hadir, sebagai ruang untuk kembali menyentuh sisi terdalam diri kita, sebagai pengingat lembut bahwa kita tidak ditentukan oleh layar yang kita tatap setiap hari, melainkan oleh nilai yang kita rawat dalam diri. Mari kita belajar menerima, memahami, dan menata ulang langkah, karena setiap kita berhak menemukan arah yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk terus berjalan, perlahan tapi pasti, menuju diri yang lebih tenang dan lebih kuat. Selamat datang di arah baru, tempat kita menemukan kembali siapa diri kita. Satu pemikiran baik pada satu waktu.